Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut yang sudah 6 bulan ini sakit anxiety psikosomatis dispepsia karena berpola hidup, pola makan yang buruk. Alhamdulillah sudah masuk bulan ke-6 ini, habis bulan ke-5, masuk di bulan ke-6. Ini perjalanan bulan ke-6 awal. Yang ingin kita bahas hari ini, yang ingin saya ceritakan hari ini adalah tentang bagaimana cara menyikapi perasaan tidak enak. Perasaan tidak enak yang bisa memicu kepada kembali ke tahap berikutnya. Artinya hanya kembali sedikit, bukan seperti salah makan ya. Kalau salah makan kan bisa lompat 2 tahap mundur ke belakang kalau salah makan. Seperti yang video saya tentang santan itu, saya pernah makan santan itu lompat di level 5 kembali ke level 3. Tingkat kecemasannya, tingkat ketakutannya, tingkat pola pikirnya dan lain-lain itu bisa mundur. Tapi ini hanya sekedar tentang datangnya perasaan tidak enak. Jadi biasanya itu di bulan ke-5, bulan ke-6 itu sudah tidak kambuh cemas, memang ya, sudah hampir tidak ada cemas. Kayak saya ini bulan ke-5 itu hampir tidak ada. Bulan ke-6 ini tidak ada cemas, alhamdulillah. Tidak ada cemas sama sekali, biasa saja, baik-baik saja, sudah bisa beraktivitas dengan normal, sudah ya melakukan hal-hal yang menyenangkan. Cuman sesekali itu suka nyentil-nyentil gitu. Ada perasaan tidak enak, biasanya itu terjadi ketika kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Biasanya begitu. Kalau saya pribadi, saya itu dari bangun pagi itu ada aktivitas sampai sekitar jam setengah 10 itu saya tidak ada aktivitas sudah. Ketika sudah tidak ada aktivitas, nah itu pikiran kosong. Nah, pas pikiran kosong itulah disitulah asisten kita si anxiety itu tadi bisa mulai datang dengan kita ketika kita di depan rumah atau kita di mana, ketika beli apa gitu, ketika kita mengantri atau kita bertemu dengan orang lain, kita membeli sesuatu, jarang ketemu dengan orang tersebut, kita sambil nunggu, kita diem, pikiran kita ini kadang-kadang kalau kita merasa kurang nyaman itu biasanya suka berpikir yang enggak. Terus di tempat asing itu kita biasanya sering berpikir atau kita merasakan apa yang kita rasakan dalam tubuh. Contoh, tiba-tiba saja kita melihat bayangan kita melihat goyang tidak sih badan saya sambil lihat bawah gitu. Jadi kita melihat bayangan kita goyang apa enggak kita lah, itu apa namanya, asisten datang gitu, itu mulai mengganggu itu. Atau tiba-tiba kita kondisi nunggu, kita dengar berita atau pengumuman di musola, atau ketika apa ya, banyak sih sebenarnya, ketika kita nunggu sesuatu atau kita lagi ngantri, tiba-tiba kita merasakan perut panas, terus ada perasaan tidak enak lah, itu gejala tidak enak. Itu sebenarnya mudah, cara mengatasinya adalah kita bergerak. Ketika kita bergerak itu otomatis pikiran kita itu tidak akan ke arah sana. Kita berpikir tentang apa yang kita lakukan. Jadi kita bergerak. Jadi kalau sampai ngantri atau apa lagi nunggu atau ketemu dengan orang, sampai mending berbicara, mending ngobrol sama orangnya, bertanya-tanya atau apa. Jangan biarkan pikiran itu, otak itu berhenti untuk berpikir. Jangan dibiarkan. Jatuhnya kadang-kadang ketika kita yang belum sarapan atau kekurangan kadar gula dalam darah, kita agak sedikit kelingan sedikit, itu jadi pikiran itu ketika kita dalam kondisi menunggu. Biasanya begitu. Sebenarnya mudah sekali sih. Kalau sudah terbiasa, itu tinggal berpikir begini saja. Oh, saya ini kelingan. Oh, tadi saya belum minum air gula, atau oh tadi saya belum sarapan. Oh, tadi saya belum belum jalan kaki paginya. Jadi kita kembalikan langsung ke situ lagi, nggak ada masalah. Jadi ketika kita mengikuti alur pikir yang negatif itu tadi, kita jadi jadi mundur ya. Jadi akhirnya lebih menginginkan untuk rebahan di tempat tidur,
diem-diem lihat HP, lihat TV, akhirnya begitu akhirnya jatuhnya. Tapi ketika kita bisa melawan, akhirnya sampean bisa beraktivitas. Ketika aktivitas sampean habis, sampean akan mencari aktivitas lain. Ketika pikiran sampean sudah terfokus kepada aktivitas, akhirnya sampean berpikir tentang aktivitas tersebut. Karena orang yang kena anxiety psikosomatis itu eh, banyak apa ya, kecanduan tentang pikiran. Jadi ketika kita memikir sesuatu itu, kita akan mengkaitkan terus. Ketika kita mengkaitkan, kita kepikiran tentang apa yang kita rasakan, akhirnya kita mengkaitkan dengan berbagai macam penyakit. Kalau kita berpikir tentang aktivitas, akhirnya kita akan berpikir tentang apa yang alhamdulillah sudah selesai ini yang saya lakukan. Sekarang saya ingin melakukan hal yang lain lagi. Setelah itu apa lagi, setelah itu apa lagi, terus bertahap sampai akhirnya menjalani aktivitas itu. Akhirnya tahu-tahu sudah waktu sudah berjalan begitu begitu lama. Akhirnya sampai capek. Begitu capek, sampai diem sebentar, ketiduran. Nyaman, apalagi nggak dipaksa nggak tidur. Sampai malam nggak tidur, jam 8, setengah 9, jam 10, jam 9, maksimal jam 10 sampai bisa tidur lelap ketika sampai dengan banyak aktivitas. Jadi ingat saya kemarin-kemarin itu ketika saya berpikir buruk itu, yang saya lakukan adalah langsung jalan kaki. Setelah jalan kaki saya harus melakukan sesuatu, saya cuci kendaraan. Hampir setiap hari saya cuci kendaraan motor, saya cuci motor saya. Kadang-kadang sepeda goesnya anak saya itu ketika dia pulang dari sekolah, saya harus ada aktivitas terus setiap hari untuk mengelabui pikiran ini agar tidak berpikir negatif. Jadi itu yang saya lakukan. Cara yang paling efisien untuk menepis sentilan-sentilan asisten jika pengen datang itu tadi, yaitu tadi dengan aktivitas yang banyak. Jadi semoga kita lebih bisa mengontrol pola pikir kita dengan baik dan benar, dan semoga kita cepat disembuhkan oleh Allah dan bisa beraktivitas dengan normal tanpa ada rasa takut lagi. Terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.